Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan dengan NIM 22023AF kelas A22. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Maulana Zulkarnain Imansyah Esparm Biomed. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme protein dan asam amino. Apa itu protein dan asam amino? Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis atom amino yang mengandung sulfur antara lain metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein yang diserap oleh tubuh, kemudian menjalankan fungsi-fungsi protein dalam tubuh. Metabolisme protein dan asam amino yaitu: pertama, pencernaan dan absorpsi protein. Kedua, oksidasi asam amino. Ketiga, pembentukan asetil koenzim A. Keempat, siklus urea. Dan kelima, biosintesis asam amino. Selanjutnya itu faktor-faktor metabolisme protein. Pertama, sumber protein. Kedua, ukuran partikel. Ketiga, perlakuan terhadap bahan makanan sebelum atau pada saat processing. Keempat, jumlah makanan yang dikonsumsi. Kelima, ukuran dan jumlah organisme hidup. Keenam, suhu, pH, dan lain-lain. Kedelapan, kelenjar pencernaan. Dan selanjutnya yaitu terakhir, komponen non-protein dalam makanan. Metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino terdiri dari tiga, yaitu katabolisme asam amino, kedua biosintesis asam amino, dan ketiga produk khusus. Katabolisme asam amino terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme atom N terdiri dari transminasi, deaminasi oksidatif, pembuatan asetil koenzim A, dan siklus urea. Dan kedua yaitu katabolisme atom C. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu transaminasi. Pertama, proses katabolisme AA yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu AA kepada AA lainnya. Kedua, reaksi pelepasan gugus amino yang dikatalis enzim transminasi atau aminotransferase. Ketiga, gugus amino dari AA dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam purifat, alfa ketoglutarat, atau oksaloasetat. Yang kedua yaitu deaminasi oksidatif. Pemecahan gugus amina dari asam glutamat menjadi ion amonium atau NH14 dan aketoglutarat. Kedua, dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase dengan kofaktor NADH+ atau NADP+ yang terdapat di dalam mitokondria. Ketiga, reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepaskan amonium dari glutamat. Keempat, nitrogen yang diikat glutamat berasal dari reaksi transminasi asam amino lainnya. Selanjutnya, pembentukan asetil koenzim A. 1. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme AA dengan siklus asam sitrat. Kedua, dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui jalur purifat, kedua melalui jalur asetoasetat. Selanjutnya yaitu siklus urea.
1. Berhubungan dengan reaksi deaminasi atau melepaskan gugus NH2 dalam bentuk amonia NH3 dan akan dikeluarkan tubuh dalam bentuk urea. Kedua, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi amonia NH3 yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea dalam hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea CH4N2O yang selanjutnya dikeluarkan melalui ginjal berupa urin. Ketiga, proses terjadi di dalam siklus urea. Selanjutnya yaitu katabolisme kerangka C dari asam amino. 1. Pemecahan asam amino bentuk zat antara metabolit utama yang dapat diubah menjadi glukosa atau dapat dioksidasi pada daur asam sitrat. Kedua, kerangka karbon 20 asam amino pembentuk protein disalurkan menjadi 7 molekul, yaitu asetil CoA, asetoasetil CoA. Ketiga, purifat. Selanjutnya yaitu aketoglutarat, suksinil CoA, fumarat, dan oksaloasetat. Asam amino yang dipecah menjadi asetil CoA atau asetoasetil CoA disebut ketogenik. Asam amino yang dipecah menjadi pirufat, aketoglutarat, dan suksinil CoA, furumat atau oksaloasetat disebut glukogenik. Selanjutnya yaitu biosintesis asam amino. 1. Asam amino non-esensial dihasilkan pada hati. Kedua, semua asam amino berasal dari senyawa glikolisis atau siklus asam sitrat dan pentose fosfat pathway. Konversi asam amino menjadi produk khusus. 1. Sulfat urin. Kedua, gamma aminobutirat. Ketiga, histamin. Keempat, kreatinin. Kelima, arginin. Keenam, glisin. 7, serotonin. 8, alfa. 9, alanin. 10, melatonin. 11, dipeptida beta alanin. 12, melanin. Ketiga, epinefrin. Dan terakhir yaitu norepinefrin. Itulah tadi beberapa sedikit penjelasan mengenai metabolisme protein dan asam amino. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.